menjelaskan mengenai sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada tugas pokok sistem informasi keuangan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana tersebut. Yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Selanjutnya, ada model sistem informasi keuangan. Ini terdiri dari dua, yaitu komponen input dan komponen output. Di komponen input itu terdiri dari subsistem audit internal, sistem informasi akuntansi, subsistem intelijen keuangan. Yang di output itu terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu subsistem model informasi keuangan. Pada subsistem model informasi keuangan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, subsistem input dan subsistem output. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai subsistem input. Subsistem input ini terdiri dari tiga. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bertugas untuk menyediakan data akuntansi keuangan berupa catatan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya, subsistem audit internal. Subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri, yakni mereka ini dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit internal. Untuk jenis-jenis audit internal sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, audit keuangan yang bertugas untuk memeriksa akurasi catatan keuangan perusahaan. Yang kedua, audit operasional yang bertugas memeriksa efektivitas prosedur. Yang ketiga yaitu audit kesesuaian yang bertugas memeriksa efektivitas prosedur secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu rancangan sistem pengendalian. Rancangan sistem pengendalian ini merupakan rencana untuk pelaksanaan audit-audit agar berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu sifat dari audit internal. Yang pertama yaitu objektivitas dan independen. Selanjutnya yaitu subsistem intelijen keuangan. Pada subsistem intelijen keuangan ini bertugas untuk menyediakan sumber terbaik bagi modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Baiklah, saya Cindy Rahmayani akan melanjutkan materi mengenai subsistem output, yang mana subsistem output ini terdiri dari 3 pembagian. Yang pertama, subsistem peramalan. Yang kedua, ada subsistem manajemen dana. Yang ketiga, ada subsistem pengendalian. Yang pertama, ada subsistem peramalan, yang mana subsistem peramalan ini merupakan kegiatan matematis tertua dalam bisnis, yaitu di mana pada komponen peramalan ini memproyeksi aktivitas perusahaan untuk jangka waktu yang panjang, yaitu seperti 10 tahun atau lebih. Yang kedua, ada subsistem manajemen dana, yang mana pada komponen ini bertugas untuk mengelola arus keuangan dan menjaga agar tetap seimbang dan positif. Subsistem manajemen dana ini menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus keuangan keluar dan masuknya suatu perusahaan. Yang ketiga ada subsistem pengendalian, yang mana pada subsistem pengendalian ini kegiatannya itu memudahkan manajer untuk menggunakan secara efektif semua sumber dana yang tersedia. Pada subsistem pengendalian ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan dari atas ke bawah, dan yang kedua ada pendekatan dari bawah ke atas, yang ketiga ada pendekatan partisipasi. Yang pertama yaitu pendekatan dari atas ke bawah, yang mana pada pendekatan ini
terdapat aktivitas suatu perusahaan yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menentukan jumlah tersebut pada tingkat-tingkat awal. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas. Pada pendekatan dari bawah ke atas ini, yaitu proses anggarannya itu dimulai pada organisasi-organisasi yang berada di tingkat bawah, lalu kemudian naik kepada organisasi tingkat atas. Yang ketiga, pendekatan partisipasi. Pada pendekatan ini, orang yang akan menerima dana berpartisipasi dalam penentuan tingkat dana. Baik, sekian dulu materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.